Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah statistika untuk kelautan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan data. Jadi semua hal yang berkaitan bagaimana kita mengumpulkan data-data tersebut. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan definisi dari data itu apa. Ada berbagai jenis data, tergantung dari bagaimana kita melakukan pengumpulan, pengukuran, dan sebagainya. Nah, pada bagian pengumpulan data ini, kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengambil data yang bisa mewakili keseluruhan data yang akan kita ambil. Dalam hal ini, kita akan banyak membahas tentang populasi dan sampel. Dalam populasi ataupun sampel itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah elemen. Elemen ini adalah satuan atau unit terkecil yang merupakan objek yang akan kita teliti. Misalnya orang, ikan, kolam. Nah, dari setiap satuan unit terkecil ini itu memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri khusus ini yang menjadi kekhasan dari elemen tersebut. Jadi ciri khususnya itu bisa disebut sebagai karakter. Kemudian dari elemen yang memiliki karakteristik itu, jika semua elemen itu dikumpulkan dalam satu kelompok atau kumpulan, maka dia akan menjadi sebuah populasi. Jadi misalnya elemen ikan itu karakteristiknya bisa bermacam-macam. Nah, kalau elemen-elemen ini dikumpulkan dalam sebuah kumpulan, maka dia bisa menjadi populasi. Nah, bagian dari populasi inilah yang kita sebut sebagai sebuah sampel. Sampel ini terdiri dari beberapa elemen yang bisa mewakili keseluruhan dari populasi. Jadi kalau misalnya ikan elemennya, maka apakah ikan-ikan ini, sejumlah ikan ini bisa mewakili keseluruhan dari populasi. Nah, dalam menentukan sampel, maka kita harus melalui beberapa tahapan. Bagaimana kita menentukan sampel yang bisa mewakili populasi. Sebelum kita mengambil sampel, maka kita harus menentukan dulu populasinya apa. Dari populasi, kita bisa menentukan elemen populasi. Apakah bisa berupa individu, organisasi, ataupun produk. Misalnya, populasi dari mahasiswa ilmu kelautan, elemennya akan kita ambil apa? Apakah angkatan, ataupun misalnya asal daerah, dan sebagainya. Nah, setiap elemen itu kan memiliki ciri khususnya. Kemudian dari unit sampel, dari sampel-sampel tersebut, kita harus menentukan unitnya. Nah, apa sih unit sampel itu? Unit sampel adalah kelompok elemen berdasarkan desain sampel yang digunakan. Jadi ada elemen-elemen itu kita kelompok-kelompokkan, itulah unit sampel. Kemudian kita harus menentukan kerangka pemilihan sampel. Bagaimana caranya menentukan daftar elemen dari setiap unit pemilihan sampel. Kemudian menentukan desain sampel. Ini bagaimana kita mengambil sampel atau teknik sampling. Kemudian menentukan berapa jumlah sampel. Jadi berapa banyaknya sampel yang akan kita ambil, yang akan digunakan untuk penelitian harus kita tentukan. Kemudian dari jumlah-jumlah sampel itu, maka
kita harus memilih elemen mana yang akan menjadi sampel dari penelitian yang dilakukan. Jadi tahapan penentuannya itu ada 6 tahapan, dari mulai populasi sampai ke pemilihan sampel. Nah, bagaimana kita melakukan sampling? Jadi, teknik samplingnya bagaimana? Kalau kita ingin mengambil sampel, maka sampel yang harus kita ambil harus kita pertimbangkan apakah dia berdasarkan peluang terambil atau tanpa peluang terambil. Jadi ada kesempatan dia dipilih atau tidak, ada yang harus diambil secara berdasarkan peluangnya. Ada kemungkinan dia terambil menjadi sampel, ada kemungkinan tidak terambil sebagai sampel. Nah, jika kita mengambil sampel berdasarkan ketidakadaan peluang untuk terambil atau tidak, jadi bisa kita katakan bahwa pemilihannya itu dengan kita memilih siapa sampel atau apa sampel yang akan kita ambil. Jadi sampelnya kita tentukan. Nah, ada 3 metode yang digunakan ketika kita melakukan pengambilan sampel. Kelompok pertama itu adalah kita mengambil sampel berdasarkan purposive-nya, berdasarkan tujuannya. Jadi misalnya kita ingin tahu bagaimana sih persepsi mahasiswa ilmu kelautan yang berasal dari luar Pulau Sumatera misalnya. Maka sampel yang akan kita ambil tentu saja bukan mahasiswa yang berasal dari Pulau Sumatera. Nah, artinya sampel yang kita ambil sudah kita tentukan berdasarkan tujuan apa yang akan kita lakukan. Itu purposive. Kemudian convenience, kepercayaan itu. Jadi siapa yang akan kita jadikan sampel atau apa yang kita jadikan sampel berdasarkan tingkat kepercayaannya. Kalau kita mau wawancara orang, misalnya kita melihat orang ini suka bohong, tidak bisa dipercaya, tidak akan kita ambil sebagai sampel. Atau misalnya kita ingin melihat pendapat tertentu dari seseorang, maka kita bisa melihat tingkat pendidikannya misalnya sebagai dasar pengambilan sampelnya. Kemudian yang ketiga adalah judgment. Judgment ini dengan penetapan. Jadi misalnya sampel ini dianggap terpercaya untuk diambil, maka dialah yang menjadi sampel. Kemudian jika pengambilan sampelnya masih tanpa peluang keterambilan atau bisa dikatakan pengambilan sampelnya itu ditentukan, metode kedua adalah dengan kuota. Jadi misalnya dari mahasiswa ilmu kelautan ada 40 orang, maka kuotanya adalah 10%. Maka sampel yang diambil adalah 4. Kemudian metode ketiga adalah snowball. Metode bola salju. Ini biasanya digunakan untuk teknis pengambilan sampel dengan wawancara. Jadi prinsip kerjanya misalnya kita mewawancarai si A. Si A akan memberikan informasi kemana selanjutnya kita bisa mendapatkan informasi. Misalnya ke si B. Maka selanjutnya yang harus kita ambil sebagai sampel adalah si B. Si B memberi informasi bahwa yang harus kita ambil sampelnya adalah si C. Dan seterusnya.
Nah, metode pengambilan sampel yang kedua adalah metode dengan peluang keterampilan atau dengan probabilitas. Ada 4 cara. Yang pertama adalah simple random atau acak sederhana. Jadi siapapun atau apapun yang ada di dalam populasi bisa kita ambil sebagai sampel. Setiap individu di dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Yang kemudian yang kedua adalah sistematik. Sistematik itu artinya berdasarkan urutan tertentu misalnya. Misalnya ada 10 orang berbaris, kita ambil setiap 2 orang. Jadi orang pertama yang diambil, kemudian orang ketiga, orang kelima, orang ketujuh, dan seterusnya. Kemudian terstratifikasi. Jadi misalnya ada mahasiswa ilmu kelautan angkatan 17, 18, 19, dan 20. Ada stratifikasi di situ. Stratifikasinya angkatan. Di setiap angkatan kita ambil berapa untuk jadi sampel. Itu stratifikasi. Metode untuk pengambilan sampel dengan probabilitas tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi cara-caranya acak sederhana. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sampel diperoleh dengan acak, bisa dengan bantuan tabel bilangan atau pembangkit bilangan atau dengan metode arisan misalnya yang paling sederhana. Kemudian sistematik. Langkahnya adalah ketika kita menentukan ukuran sampel atau N kecil. Kemudian di dalam populasi kita bagi menjadi kerangka kecil yang kita bagi menjadi beberapa grup dengan jumlah anggota. Jadi kalau anggotanya itu simbolnya adalah K, maka jumlah grupnya itu adalah jumlah populasi dibagi dengan jumlah kelompok. Di satu individu secara acak itu akan diambil dari grup ke gambaran ilustrasinya ada 40 individu. Ini menjadi sebuah populasi. Kemudian dibagi menjadi N grup. Di sini ada 4 grup. Maka anggota dari masing-masing grup, jadi jumlah individunya atau jumlah dalam populasinya ada 40, dibagi dengan jumlah grupnya 4. Maka setiap grup atau setiap kelompok anggotanya ada 10. Nah, pilih salah satu individu acak dari grup 1 sampai grup ke-4 itu di urutan yang sama. Jadi kalau kita milihnya itu ada di orang ketiga, maka di grup atau kelompok kedua juga orang ketiga, di kelompok ketiga juga orang ketiga, di kelompok keempat juga orang keempat. Di sini diambil dari kelompok ke-7. Jadi kalau grup pertama ke-7, kedua juga harus ke-7, ketiga harus ke-7, dan keempat juga harus ke-7. Kemudian terstratifikasi. Jadi ada populasi yang kita bagi menjadi 2 atau lebih subgrup atau strata dengan karakteristik tertentu. Nah, di setiap strata kita ambil dengan metode acak secara proporsional. Jadi maksudnya kita ambil misalnya kalau dalam stratifikasi A kita ambil 5 sampel, maka di stratifikasi B juga kita ambil 5 sampel. Tetapi urutannya boleh berlainan, boleh tidak sama. Berbeda dengan yang keempat tadi metode cluster, ini dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster gitu. Nah, di dalam cluster ini kita ambil sampelnya secara acak.
Ini contohnya misalnya kalau kita ada di sebuah perumahan yang besar gitu ya. Ada blok A, blok B, blok C, blok D. Blok itu bisa menjadi klaster A, klaster B, klaster C. Nah, di dalam klaster A atau di blok A kita ambil berapa sampel? Misalnya kita ambil 10 rumah. Di klaster B juga kita ambil 10. Kemudian dalam pengambilan sampel non probabilitas gitu. Jadi sampel yang diambil itu tanpa mempertimbangkan nilai probabilitasnya. Yang pertama metode purposive. Jadi pengambilan sampel itu dengan sengaja atau tadi saya sebutkan sesuai dengan tujuannya. Apa yang kita ambil. Kalau metode convenient ini berdasarkan kemudahan, atau kalau dia berkaitan dengan orang, maka yang kita pilih adalah kepercayaan sumber informasi atau sampel tersebut. Kemudian kalau judgment itu berdasarkan penilaian kita, apakah dia layak atau tidak diambil sebagai sampel. Kemudian metode kuota ini berdasarkan berapa banyaknya yang bisa kita ambil setelah kita tentukan kuotanya. Kemudian metode snowball ini adalah metode pengambilan sampel secara berantai. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyaknya sampel yang harus kita ambil? Dari 1000 anggota populasi, berapa yang harus kita ambil supaya dia bisa mewakili populasi tersebut? Titik krusialnya ada di sini. Sampelnya berapa? Apakah bisa mewakili populasi? Misalnya dari mahasiswa ilmu kelautan ada 30 orang. Kalau saya hanya ambil 1 orang, kemudian saya wawancarai, apakah hasilnya bisa mewakili mahasiswa ilmu kelautan? Ataukah harus saya ambil 10 orang, kemudian itu dijadikan sebagai sampel? Apakah dari 10 orang itu informasinya bisa mewakili populasi atau tidak? Nah, bagaimana kita menentukannya? Nah, kita harus mengetahui sifat dari populasi tersebut. Bagaimana populasi tersebut kondisinya atau keadaannya. Yang pertama, homogenitas. Kalau sampelnya itu semakin homogen, populasinya homogen, maka sampelnya sedikit pun tidak menjadi masalah. Misalnya, kita ingin tahu bagaimana tanggapan terhadap produk kosmetik misalnya. Kalau populasi yang kita ambil itu adalah wanita semua, maka tidak perlu banyak sampel yang kita, karena populasinya homogen. Contoh lain misalnya, bagaimana karakteristik misalnya mahasiswa yang berasal dari daerah tertentu misalnya, dari Papua misalnya. Nah, kita ambil sampelnya dari himpunan mahasiswa yang asalnya dari Papua, maka dia akan homogen. Kalau homogen tidak perlu jumlah sampel yang besar. Yang kedua adalah derajat kepercayaan. Kalau derajat kepercayaannya itu semakin meningkat, maka jumlah sampel yang harus kita ambil itu semakin besar. Atau sebaliknya, semakin besar jumlah sampel, maka derajat kepercayaannya akan semakin meningkat. Dari 30 mahasiswa ilmu kelautan, misalnya angkatan 19, kalau saya ambil sampelnya hanya 6, maka derajat kepercayaannya akan lebih rendah ketika saya mengambil 20 sampel. Kemudian yang ketiga adalah presisi ketelitian. Kalau kita menginginkan presisi yang tinggi, maka sampel yang harus diambil itu semakin besar. Yang keempat adalah prosedur analisis. Analisis tertentu itu membutuhkan jumlah sampel yang tertentu juga.
Kalau jumlah sampelnya kurang, maka analisis tersebut tidak bisa dipercaya. Dan yang kelima yang harus dipertimbangkan adalah kendala sumber daya, waktu, dana, jumlah peneliti, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menentukan banyaknya sampel? Kalau kita tahu ukuran populasinya atau jumlah anggota populasi. Yang kedua, kalau kita tahu taraf kepercayaannya, maka metode yang bisa kita ambil ada yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita menggunakan tabelnya Krejci dan Morgan. Kita bisa menggunakan rumus Slovin, metode kedua. Bagaimana sih tabel Krejci ini? Ada taraf signifikansi, kemudian ada jumlah anggota populasi. Kalau anggota populasinya hanya 10, maka semua harus kita ambil sebagai sampel. Tidak melihat berapa banyaknya taraf signifikansinya. Kalau 15 ini masih sama. Kalau 100 ini sekitar 87 kalau taraf signifikansinya 1%. Kalau misalnya 1000 jumlah sampelnya, semakin besar selang kepercayaannya atau taraf signifikansinya, maka jumlah sampelnya semakin besar. Jadi kalau taraf signifikansinya adalah 1%, maka selang kepercayaannya adalah 99%. Yang kedua dengan metode rumus Slovin. Ini kalau kita gunakan untuk ukuran sampel yang lebih besar dari tabel Krejci tadi. Jadi berapa banyaknya sampel itu adalah ukuran populasi dibagi dengan 1 ditambah dengan ukuran populasi dikali konstanta atau nilai E kuadrat. Apa itu nilai E? Adalah nilai kesalahan yang bisa ditoleransi atau error tolerance. Kalau nilai error tolerance semakin besar, maka ukuran sampelnya bisa lebih kecil. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus Slovin di sini? Berapa banyaknya sampel minimum yang harus diambil jika jumlah populasinya adalah 1000, taraf signifikansinya 0,05. Yang kedua, kalau anggota populasinya adalah 45.250 dengan taraf signifikansi 0,01. Jadi kita masukkan saja persamaannya. Anggota populasinya 1000, taraf signifikansinya 0,05. Kita masukkan di sini, kita 1000 dibagi 1 plus 1000 kali 0,05 kuadrat. Hasilnya 285,71. Kita bulatkan 286. Jadi jumlah sampelnya itu kurang lebih 286. Kita cek tabel Krejci. Jadi jumlah sampel 1000, taraf kepercayaannya adalah 5%. Jadi kurang lebihnya di sini 950. Kalau 950, 5% atau 0,05 adalah 255. Jadi kalau 1000 tambah 50 lagi, kalau menurut Slovin, jumlah sampelnya adalah 286. Jadi ini mendekati atau hampir sama dengan tabelnya Krejci. Bagaimana kalau anggota populasinya lebih besar? Caranya sama, kita tinggal masukkan. Ini ada yang salah, harusnya nilai alfanya adalah 0,01. Nah, bagaimana kalau ukuran sampel ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Contohnya di sini ada 1000 anggota populasi, tetapi anggota populasi itu kita ketahui kondisinya berbeda-beda atau karakteristiknya berbeda-beda.
ada yang tingkat kematangan gonad tingkat 1, tingkat kematangan gonad 2, tingkat kematangan gonad 3, dan tingkat kematangan gonad. Misalnya tingkat kematangan gonadnya ada 25%. Kalau sampelnya 1000 tadi, jumlah sampelnya perhitungannya adalah 286. Berarti menurut perhitungan Slovin, 25% dari 286 ini adalah 72. Kalau 25% dari 1000 berarti ada sekitar 250 yang dalam tingkat kematangan gonad 1. Dari 250 anggota populasi itu kita ambil 72 saja yang tingkat kematangan gonad 1. Kemudian 15% tingkat kematangan gonad 2, maka sampelnya adalah 43. Kalau 40% tingkat kematangan gonad 3, sampelnya adalah 114. Dan 20% dari tingkat kematangan gonad 4, maka jumlah sampelnya adalah 57. Ini kalau kita jumlahkan sama 280. Nah, bagaimana kita menentukan sampel? Kalau kita akan melakukan uji proporsi. Apa sih itu uji proporsi? Adalah uji bagaimana sampel itu bisa benar-benar dikatakan mewakili dari populasi. Berapa banyaknya sampel, bagian dari sampel yang bisa mewakili populasi. Di sini persamaannya adalah N itu lebih besar atau sama dengan PQ dibagi dengan eta kuadrat dari P. N adalah ukuran sampel yang diperlukan. P adalah persentase hipotesis, itu adalah nilai peluangnya, biasanya adalah 0,5 atau setengah. Q itu adalah 1 min P, jadi peluang Q 1. Nilai eta P kuadrat ini adalah P0 dikurang P, peluang P0 dikurangi dengan peluang keseluruhannya, dibagi dengan nilai Z-nya. Nilai Z dari taraf signifikansi alfa. Nah, kalau untuk uji beda rata-rata, maka ukuran sampel akan sangat dipengaruhi dengan berapa besarnya perbedaan yang ditaksir dengan tolak ukur penafsiran atau nilai B. Semakin besar perbedaan yang akan ditaksir, maka nilai sampelnya itu akan semakin kecil. Bagaimana kalau populasinya tidak diketahui? Kalau populasi diketahui, kita bisa pakai tabel Krejci, bisa pakai tabel bisa pakai rumus Slovin. Kalau tidak diketahui, maka di sini yang kita menggunakan persamaan Isaac-Michael. Jadi ada komponen di sini yaitu tingkat kepercayaan, kemudian P adalah proporsi dari populasi, Q adalah 1 dikurangi dengan proporsinya, kemudian E adalah margin errornya, kemudian alpha adalah tingkat selang kepercayaannya. Itu adalah cara-cara kita bisa menentukan berapa banyaknya sampel yang harus kita ambil dari populasi. Apakah populasi itu kita ketahui atau populasi tersebut tidak kita ketahui. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.